Aduh, mantap. Di kota Kandis nih sepertinya ya. Kita akan lanjut. Unik nih masjidnya nih. Masjid atau apa ya? Masjid, ya bener ya masjid. Subhanallah, ini Google Map. Assalamualaikum, selamat pagi kembali teman-teman. Ya, pagi ini tanggal 16 ya teman-teman. Sorry, kita lihat dulu. Ya benar tanggal 16. Ya, kelihatan. Berhenti dulu deh. Ya, tanggal 16 bener ya. Hari ini tanggal 16 Desember 2024 teman-teman. Kemarin itu ceritanya saya sampai di Kota Perawang ya. Nah, dan sekarang ini kita masih di Kota Perawang. Nah, di Kota Perawang saya coba cari penginapan di aplikasi booking.com, dan ternyata ada hal yang nggak terduga ya. Saya memang baru pertama kali untuk pesan penginapan melalui aplikasi booking.com ya. Dan kalian tahu gimana ceritanya? Nah, saya ketemu satu penginapan namanya Hadilfa Homestay Syariah ya, gitulah. Di situ harga normalnya 113.000 untuk apa namanya, kasur yang ukuran gede itu ya, satu kasur ukuran gede, apa namanya saya lupa. Tapi ada potongan sekian puluh persen lah gitu, sehingga total harganya itu jadi 49.777. Nah, sialnya saya tuh nggak ngecek ya, memang agak, karena memang saya nggak tahu, saya kirain ya udah bener aja kan, karena memang udah di aplikasi yang terpercaya juga kan, booking.com gitu. Udah saya pesen nih, dapat 49.777 udah saya bayar. Nah, saya samperin ke homestaynya kan, Hadilfa homestaynya. Saya samperin, saya buka arahannya dari aplikasi pakai Google Map. Ternyata arahannya nggak sesuai dengan titiknya yang di aplikasi, sehingga kan saya nggak tahu nih, memang ada dipasang foto gitu ya, foto di depannya gitu. Dan ternyata dia tuh posisinya ada di lantai 2-nya Indomaret di daerah Kota Perawang sini. Kemudian pas saya nyasar itu, saya nanya sama warga sekitar, tahu nggak Pak alamat ini gitu kan. Saya mau cari penginapan yang kayak gini, ada di atas Indomaret. Oh, di sana, kata warga situ kan. Terus saya samperin, saya cari, saya telusuri pelan-pelan, ternyata nggak jauh memang dari titik lokasi yang salah tadi. Setelah ketemu, saya datang, saya masuk, saya permisi, saya bilang sama yang penjaganya di situlah, saya nggak tahu dia ownernya atau penjaganya bapak-bapak. Saya bilang, Pak, saya udah pesan di aplikasi booking.com. Nah, dia kayak merasa aneh gitu, enggak, kita nggak ada kerjasama dengan itu gitu. Terus dia langsung bilang, itu harganya juga nggak sesuai ya, itu gini, itu harganya berapa, itu gini gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya kan karena saya udah bayar, dia nggak mengaku itu mereka begitu kan. Saya mikir, wah, ini saya udah kena tipu nih sama pihak yang nggak tahu, pihak mana yang saya nggak tahu gitu kan. Saya coba komplain di booking.com, belum juga ada solusi kayaknya ya. Belum ada solusi sih, belum ada respon dari pihak booking.com-nya. Ya udah, akhirnya karena saya udah memang butuh penginapan, ya udah Pak, saya tanya, masih ada nggak kamar Pak? Saya bilang ada, ini katanya kamarnya persis kayak yang di foto itu, yang difoto di aplikasi booking.com gitu. Kasur-kasurnya juga persis kan, kasurnya satu ukuran king ya kalau nggak salah, yang buat 2 orang gitu. Ada AC di dalam, ada TV juga, ada kamar mandi juga di dalam kan. Nah,
Saya tanya berapa ini Pak semalam. Ini biasanya kalau buat 2 orang 2,5 katanya 250.000, tapi kalau buat sendiri 200 saja gak apa-apa gitu katanya. Ya udah, saya udahlah, ya udah Pak, ini saya bayar gitu kan. Akhirnya saya nginep lah di situ tadi malam. Nah sekarang ini baru saya keluar jam 5 tadi setelah saya sholat subuh ya. Kita mulai perjalanan lagi nih menuju langsung ke kota Medan ya, dengan estimasi waktu tempuh 14 jam lebih 24 menit. Sekarang posisi jam 5 lewat ya kira-kira teman-teman. Nah teman-teman pernah nggak ya punya pengalaman kayak saya ya pas pesen atau reservasi penginapan online ya di aplikasi, khususnya booking.com. Saya nggak tahu kalau aplikasi lain ya. Nah saya curiganya itu 2 hal teman-teman. Ada satu pihak yang yang berpura-pura ya mengatasnamakan si penginapan itu gitu, padahal mereka nggak kerja sama sekali gitu. Atau yang kedua opsinya adalah ini pemilik homestaynya nakal, atau bukan pemiliknya, atau penjaganya, atau nggak tahu lah, pihak homestaynya nakal. Nakalnya gimana? Mereka sengaja bikin harga yang murah ya, 113.000 harga normalnya, kemudian dapat didiskon jadi sekian puluh persen, sehingga harganya itu jadi 49.000 ya yang saya bayar itu. Nah itu kan menarik minat ini kan, menarik minat pelanggan lah gitu kira-kira, sehingga orang bisa mau mesen. Ketika orang mau mesen, mau refund nggak bisa gitu. Wah ini gelap nih gitu teman-teman, mau refund nggak bisa. Pas datang mereka bilang aja, wah saya juga tadi itu diarahin langsung ke kamar yang memang kamarnya itu kayak yang saya pesen di aplikasi. Nah saya curiganya dia juga udah tahu itu, soalnya dia bilang kamar yang standar yang lain lagi penuh, padahal kamarnya cuma ada berapa, saya pikir 2, 3 atau 4 gitu. Nah saya curiga yang kedua. Tapi karena udah ya saya nggak mau perpanjang lah ya, saya terima aja. Dia bilang kita nggak kerja sama aplikasi begitu, dia bilang begitu. Ya udah saya bayar aja gitu. Nah jadi saya pengen tahu nih dari teman-teman ya, tolong bantu saya di kolom komentar kalau ada yang pernah punya pengalaman mungkin sama seperti saya gitu ya teman-teman. Oke, ntar kita heading dulu ke kota Medan. See you teman-teman. Kita baru aja santai teman-teman nih, kita baru aja sampai di Kandis ya, kota Kandis. Begini suasana kota Kandis di pagi hari. Ini sekitar jam 6.50 ya, jam 7 kurang 10 menit. Saya dari tadi ngantuk banget itu, tadi udah hampir jatuh lagi tadi itu. Gimana ya ini ya, ngantuknya nggak bisa dihilangin, padahal malamnya tidur loh. Kudu diapain gitu, kudu ngopi kah, atau kudu sarapan? Sama aja, kalau sarapan juga ngantuk juga pasti tetap, namanya udah kenyang pasti ngantuk. Kopi apa ya, kopi. Ini ada poin nih, udah buka belum ya? Poin kopi buka ya. Kita balik lagi, kita coba ke Poin Coffee ya. Aduh mantap.
Oke teman-teman, sekarang kita masih di kota Kandis nih sepertinya ya. Kita akan lanjut, ini mungkin setelah ini Duri ya kalau saya tidak salah ya. Duri atau Dumai saya lupa. Intinya dari tujuan ke tujuan kita ini masih 13 jam 18 menit ya. Dan sekarang sudah jam 8 kurang 10 menit. Begitu update sementara teman-teman. Mungkin saya akan tancap gas ya. Udah ngopi, udah rada seger dikit. Walaupun kopinya tadi ya terlalu manis ya buat saya yang udah manis. Gitu teman-teman, kita lanjut lagi nanti. Wah, ini angkut kayu ini. Kayu apakah itu? Ini apa sudah melewati kota Durinya? Saya kurang tahu juga nih. Mungkin belum ya, ini mungkin masih kawasan Duri ya. Pusat kota Duri ke arah kanan. Tunggu sebentar. Kalau lurus ke Dumai. Pusat kota Duri ke kanan. Ya, coba ya. Saya takut nih Google Map kita dibawa ke jalur-jalur yang ini dia aman. Sama berarti. Jalan Jenderal Sudirman. Oh ya, benar-benar. Oke, kita ambil ke kanan teman-teman, ke arah pusat kota Duri. Lampu hijau. Pas banget lampu hijau. Tadi di pelang nama jalan itu tadi oh iya benar. Ini pusat kota Duri ya. Seperti ini kira-kira ya suasana di kota Duri teman-teman. Jam 9 pagi ini sepertinya kalau tidak salah ya. Jam 9 kurang 4 menit. Kota Duri terlihat ramai dengan lalu lintas yang ya bisa dibilang lancar ya, nggak macet. Siapa nih teman-teman yang tinggal di kota Duri nih? Boleh dong komen di kolom komentar ya. Kita saling silaturahmi aja nih. Dan saya izin melintas ya teman-teman. Nggak banyak mampir-mampir soalnya saya memang tujuannya gaspol langsung ke Aceh ya. Karena ngejar waktu, saya mudah-mudahan tanggal 17 saya harus sudah ada di sana ya. Targetnya hari ini tuh harus sudah sampai di Medan mungkin malam nanti. Terus lanjut lagi 3 jam ke rumah. Terlihat ada masjid dengan kubah yang cukup besar ini di kota Duri teman-teman. Kelihatannya nih masjid udah lama ya. Di bawahnya ruko-ruko, unik nih masjidnya nih. Masjid atau apa ya? Masjid, ya bener sih masjid. Iya, itu dia kota Duri kita teman-teman. Ada McDonald di sini, ada Ricis juga. Oh, ini sepertinya ada penutupan jalan ya dari arah sana. Soalnya ini harusnya kan satu lajur ya. Tapi jadi 2 lajur. Oh iya benar. Ada acara kayaknya. Wah, saya angkat telepon dulu nih.
Oke, kita sudah meninggalkan kota Duri. Nyasar guys nih ke kebun sawit. Ya ampun, subhanallah, ini Google Map. Tadi tuh saya bikin ya Google Map mode berkendaranya kan pakai sepeda motor ya. Jadi itu map tuh kalau pakai sepeda motor gini tuh dimasuk-masuk kayak kemarin nih. Nah, udah terlanjur lagi saya. Coba kalau malam kayak gini nih, mau gimana nih kalau malam coba? Tung siang gini, bablas saja saya. Kalau malam, aduh, terbalik dah kayak gini nih. Kacau nih memang. Nah, masih jauh lagi juga. Jalan lintas Riau, masih jalan lintas Riau ya. Estimasi waktu tempuh saya ke Medan ya, ke kota Medan 10 jam 17 menit. Pasti nyampenya malam. Ceritanya saya itu kalau udah nyampe ke kota Medan, ke rumah saya itu, ke rumah orang tua saya itu 3 jam lagi teman-teman. Jadi nanggung kalau saya nginap di Medan ya, saya langsung aja kayaknya gas ke rumah saya aja di Aceh gitu. Jadi walaupun nyampe misalnya ntar jam 12 malam atau jam 1 malam, saya langsung gas aja. Karena memang dulu juga saya sering ya pulang malam gitu, pagi jam 3 dari Medan ke rumah saya gitu di Aceh. Sering saya dulu, insya Allah aman dah ya. Ya kira-kira gitu sih teman-teman rencananya kali ini. Ini estimasi 10 jam lagi kita nyampe di kota Medan. Nah kan ya, mudah-mudahan lancar, nggak ada halangan apa-apa, drivernya selamat, motornya selamat, alhamdulillah. Udah sejauh ini ya, dari Bogor sampai ke ini Bagan Batu, masuk Sumatera Utara, perbatasan Sumatera Utara dengan Riau ya. Alhamdulillah belum ada kendala ini sih, apa ini, motor saya ini. Kemarin juga di Jambi ngecek oli ya, masih bagus olinya, padahal udah jalan jauh ya dari Bogor ke ini. Oh ini masih kayaknya masih menuju Bagan Batu ya, belum Bagan Batunya ini. Soalnya plang namanya masih Bagan Batu lurus gitu. Coba deh ini kota apa ini saya. Wow, ini udah termasuk kecamatan Bagan Batu guys. Ya, mungkin pusatnya masih di depan ya, tapi secara administratif udah kecamatan Bagan Batu ya, terlihat dari pelang nama tadi ya. Begitu. Izin melintas kecamatan Bagan Batu.
sudah pelang nama jalan. Kita coba lihat Kisaran. Wah, berarti setelah ini kita ke Kisaran ya. Kisaran, Tebing, Medan, lurus. Kisaran, Tebing, baru Medan. Saya ada teman di Tebing nih. Mungkin kalau nyampe di Tebing sore, mungkinnya masih terang. Mungkin saya bakal hubungi teman saya dulu ya. Barangkali bisa silaturahmi gitu ya. OTW ke Kisaran dulu baru Tebing ya. Rumah sakit Awal Bros. Awal Bros. Tapi nopolnya masih ada yang BM nih, masih ada yang apa Riau. Ada juga yang BK, ada yang Sumatera Utara BK ya. Iyalah, soalnya masih antara perbatasan Sumut dengan Riau ya. Kisaran, Medan, kemudian Medan Ring Road, Medan lurus. Polsek Bagan apa tadi? Bagan Sinemba. Tidak terlihat nama provinsinya. Apakah Bagan Batu sudah masuk Sumatera Utara atau masih Riau? Oh, masih Provinsi Riau ini. Bagan Batu masih Provinsi Riau, teman-teman. Salah berarti kita. Ternyata Bagan Batu masih Provinsi Riau. Termasuk ramai juga nih pasarnya nih. Pasar apa kota gitu ya. Kota Bagan Batu. Wow. Tumben nih yang bikin marka. Kenapa kerjanya siang-siang? Biasanya malam ya. Biasanya yang ngecat marka jalan tuh malam, kalau saya perhatiin ini kok siang-siang dia. Karena panas. Ini BK tuh lihat.
Kita sampai di apa nih? Selamat datang Kabupaten Labuan Batu Selatan. Akhirnya kita resmi memasuki wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di Kabupaten Labuan Batu Selatan ya, teman-teman. Bismillah, semoga sampai tujuan dengan selamat. Labusel Labura, ini Labuan Batu Selatan, Labusel. Jalannya bagus ya. Jalan ke Sumatera Utara, naik turun dan naik, kiri kanan kulihat saja banyak tanaman sawit, kiri kanan kulihat saja banyak tanam. Wah, langitnya sudah mendung guys. Kita ada di kawasan Cikampak ya. Bentar lagi masuk kota Pinang kayaknya kita setelah Cikampak. Langitnya udah gelap, mendung. Mudah-mudahan nggak hujan ya, atau mudah-mudahan nggak kena kebagian hujan gitu kita nanti. Soalnya kalau hujan kayaknya harus berhenti gitu, nggak bisa jalan gitu. Gitu sih. Gelap. Cuacanya, hawanya udah mulai dingin. Nggak ada matahari soalnya. Hujan guys, kita harus cari. Saya harus neduh kalau hujan ya, soalnya nggak tahu apa memang nanti kita langsung jalan juga pakai jas hujan, cuman nggak bisa nge-record. Coba jalan dulu ya, ini kalau hujannya gede nanti neduh gitu. Kadang suka kita ngelewatin gitu, hujannya tiba-tiba udah aja gitu ya. Ini tuh kita OTW ke Kisaran ya. Mungkin kita akan bermalam di Kisaran, Kenting atau Medan. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini tanggal 17 Desember 2024. Saya start perjalanan saya hari ini menuju ke Aceh, ke rumah saya dari kota Medan teman-teman. Ini kita ada di Jalan Ring Road ya. Oh, ini lurus boleh nggak nih? Oh, nggak boleh lurus.
Hari ini saya start perjalanan mulai dari kota Medan teman-teman. Yang video terakhir itu saya lupa inget ya di mana ya itu. Yang sudah malam, masuk malam, jadi saya nggak lanjut record karena memang gelap, jalannya nggak memungkinkan juga untuk ambil video ya atau record video. Jadi hari ini estimasi perjalanan saya menuju ke rumah di Aceh itu sekitar 3 jam aja teman-teman. 3 jam aja udah nyampe. Jadi kalau sekarang ini waktunya menunjukkan jam 10 lebih 30 menit ya, setengah 11. Berarti setengah 12, setengah 1, setengah 2, sekitar jam 2 kita udah sampai di Aceh teman-teman. Ya mungkin ini adalah episode terakhir barangkali atau part terakhir dari video touring ala-ala ke Aceh ya, dari Jakarta, dari Bogor ke Aceh. Mungkin kalau nanti ada perkembangan terkait ya videonya rame, ada request buat apa namanya, touring lanjutan ke Sabang, terus muter 360 ke Pantai Barat misalnya ya, dari Banda Aceh, Calang, Melabu, apalagi tuh ya, gitu-gitu lah. Terus balik ke pokoknya lintas Pantai Barat ya. Kalau sekarang kita kan berangkatnya tadi lintas Pantai Timur ya, atau jalur lintas timur Pulau Sumatera. Nah sebenarnya memang saya pengen itu bikin touring dari start dari Bogor ya, jalur Jakarta, karena saya tinggal di Bogor, berarti startnya di Bogor gitu. Touring 360 teman-teman, berangkatnya via jalur lintas timur, kemudian baliknya nanti sampai ke ujung Pulau Sabang, nanti baliknya lewat jalur lintas barat gitu sih rencananya. Pengennya gitu, tapi mikir-mikir juga karena budget juga pasti gede ya budgetnya ya. Terlebih saya juga belum ada spend budget lah untuk ke situ ya. Oh ya, update terkait kondisi motor saya ya. Sejauh ini sampai di Medan nggak ada masalah ya, dari berangkat tanggal 12 nggak ada masalah sama sekali. Hanya saja ada kayak apa namanya itu nih, cover penutup kipas ya, yang di sebelah kanan itu, yang di kipas magnet itu covernya renggang, jadi dia di putaran mesin tertentu, agak di putaran mesin bawah dia getar jadi grrrr gitu. Saya udah coba kencengin bautnya itu udah kenceng, tapi si covernya tetap getar. Berarti kayaknya ada patah atau dia covernya udah aus, sehingga walaupun si bautnya udah kenceng dia tetap ada celah gitu, bikin dia getar gitu kira-kira ya. Sejauh ini itu aja sih kendala motor saya. Selain itu belum kelihatan ya, atau nanti dia sampai di sana kelihatan. Paling soal ban ya, dari mulai berangkat di Bogor saya belum ada kendala dengan ban ya, baik itu bocor, kurang angin. Nah baru sampai kemarin tadi malam itu sih kejadiannya. Saya lupa di daerah mana. Nah itu tiba-tiba ban depan saya kurang angin ya, tapi nggak bocor ya, nggak bocor, masih kurang angin aja. Cuma memang udah masuk ke tahap mengkhawatirkan sih, karena ketika ketemu jalan yang bergelombang, dia juga gelombang begini juga dia gitu kan. Akhirnya saya bawa jalan aja pelan-pelan nunggu sampai siang, karena kalau udah siang tambal ban kan memang banyak ya, malam juga banyak yang buka 24 jam gitu. Cuman saya malesnya gini, kadang-kadang tambal ban pinggir jalan dia malam kayak gitu, dia mau patok harga gitu. Jadi karena berhubung motor masih bisa jalan, masih normal, walaupun anginnya rada kurang ya, saya tetap jalan teman-teman. Saya tetap jalan. Paginya nanti baru ketemu pom bensin, nanti ada, biasanya suka ada yang kayak isi nitrogen gitu ya. Nah saya isi tambah angin di situ teman-teman, cuma 2000 aja ya. Dan sekarang alhamdulillah motor saya ini bannya udah normal tekanan anginnya, dan apa namanya, nggak kempes lagi ya.
Jadi mungkin dia ada celah di ininya aja, celah di apa namanya, celah di velgnya aja ya. Jadi kalau bocor kayaknya nggak ada, karena memang dari tadi saya isi itu di, kalau nggak salah di apa ya, di Icon atau di Rantau Prapat gitu saya tadi isi. Perjalanan kemari hampir 2 jam juga tadi ya. Dan sekarang kondisi bannya masih stabil, tekanannya nggak berkurang. Berarti cuma kayak hilang ini aja tadi, karena memang ketika saya jalan malam itu banyak ketemu lubang ya, lubang yang nggak kelihatan. Akhirnya saya hantam itu lubang. Saya ngerasain ada 2 atau 3 kali itu lubang gitu teman-teman. Oke, ini di sekitar lampu merah Kampung Lalang nih kalau saya nggak salah ya. Oh ya teman-teman, saya udah rencana sih sebenarnya ya, karena memang setelah nanti balik ke Bogor lagi, saya rasa saya akan mempertimbangkan untuk apa namanya, dipaketin aja ini motornya ya teman-teman. Soalnya kayaknya apa ya, biaya perjalanan saya dengan naik motor atau touring ya, dengan saya naik kendaraan umum kayaknya lebih murah kendaraan umum gitu. Tapi nanti kita lihat lagi ya. Jadi kalau memang nanti memungkinkan dan saya memang nggak mood juga untuk balik pakai motor touring baliknya ya, mungkin motornya akan saya kirim via jalur darat ya. Nanti coba kita lihat kemungkinannya kayak gimana teman-teman. Ini teman-teman, kalau kita lurus kita akan melewati namanya Kota Binjai ya. Tapi karena mungkin kalau masuk Binjai macet, bisa bikin tambah lama saya nyampe rumah. Jadi kita putusin ambil jalur ini aja ya. Ini motong kanan, kita nggak ngelewatin Binjai teman-teman. Jalur ini nggak macet kayak kalau kita ngelewatin Binjai mungkin macet gitu. Lebih lancar lewat di sini aja gitu. Mungkin lain waktu nanti kita lewat Binjai ya. Nah ini lampu merah ini, kalau ke kiri kita tadi balik lagi ke jalan ini ujungnya bisa gitu ke Binjai tadi ya, lewatin Binjai. Nah ini kita ambil ke kanan arah ke Banda Aceh gitu teman-teman. Wah, awan mendung, gelap sekali. Bismillah ya, semoga nggak turun dulu hujannya sampai saya tiba di rumah ya. Kalau hujan ya terpaksa harus neduh pastinya. Dan ribet kalau hujan nge-record itu. Loh. Hujan telah turun, hujan telah turun, hujan turun. Kita memasuki kota Stabat, teman-teman. Buat warga kota Stabat, teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa silaturahmi di kolom komentar ya. Kita saling sapa. Cukup sepi, lalu lintasnya nggak terlihat ada penumpukan kendaraan ya.
Masjid Al-Maliyah. Sekali lagi buat teman-teman yang tinggal di kota Stabat ya, boleh ninggalin jejak ya di kolom komentar teman-teman. Mari kita saling silaturahmi, saling sapa. Oke teman-teman, begitu. Wow, jembatan baru Stabat. Wah, keren. Dulu jembatannya masih yang sebelah sana nih, terakhir saya lewat. Ini belum ada ini dulu nih. Mirip yang di Palembang ini yang terakhir kita lewatin itu. Jembatannya mirip kayak gini. Oke, selamat tinggal kota Stabat. Semoga bertemu kembali di lain waktu. Teman-teman, saya mau nunjukin satu masjid di Tanjung Pura ini. Masjidnya cakep bener nih. Ini masjid kayaknya peninggalan zaman ini ya. Tuh, Masjid Azizi didirikan pada 12 Rabiul Awal 1320. Keren ya. Masjid Azizi. Arsitekturnya gaya Melayu teman-teman, karena memang Tanjung Pura ini mayoritas sukunya Melayu ya, kalau saya nggak salah ya. Koreksi ya teman-teman yang tinggal di sekitar Tanjung Pura, boleh dikoreksi saya kalau salah begitu, mohon maaf juga ya. Oke, kita saling sapa, saling silaturahmi di kolom komentar teman-teman. Ini ruko-ruko di Tanjung Pura ini peninggalan Belanda juga kayaknya nih kan. Tuh nih. Oh, ini mah udah diperbarui. Masih ada sebagian ya. Nah, kayak gini. Ini juga nih. Kalau jembatan ini dari dulu kayaknya kayak gini doang nih, nggak pernah berubah nih kayaknya ya. Atau air sungainya yang perasaan saya lebih tinggi ya. Oke, kita melintasi kawasan Tanjung Pura, Desa Paya Perupuk. Bukan kerupuk ya teman-teman, tapi Perupuk. Ini juga masjidnya bagus-bagus, arsitekturnya. Kalau nggak tahu kenapa ya, kalau daerah Melayu kayak di Riau tadi itu masjidnya bagus-bagus ya ininya. Itu menurut saya ya, nggak tahu kalau teman-teman lihat ya. Di Riau itu kan Melayu juga, masjidnya bagus-bagus gitu, kubahnya bagus-bagus, desainnya bagus-bagus gitu. Terus ini di Tanjung Pura kan juga Melayu juga ya. Bagus salam. Wah, tuh keren-keren ya masjidnya.
sepertinya terjadi laka teman-teman. Wah, sepeda motor nih sama mobil box, wah hancur. Sampai lepas bannya, luar biasa. Kita doakan aja mudah-mudahan yang terlibat laka selamat ya. Teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sedang ada di kalau lihat di sini ya, Tangkahan Durian ya. Ya, Tangkahan. Nah, ini 1 jam lagi menuju ke tujuan akhir saya ya. Saya barusan selesai zuhur di sini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan, tidak kurang satu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berhubung sisa memory cardnya tinggal 16 menitan lagi teman-teman, jadi mungkin akan banyak dipotong-potong ya. Kita melintas di kawasan Besitang ini teman-teman. Barangkali ada yang nonton video saya warga Besitang ya, boleh dong komen di kolom komentar ya, ninggalin jejak, saling sapa, saling silaturahmi teman-teman. Oke, kita gas lagi sampai tujuan kita, hanya tinggal kurang dari 1 jam lagi nih. Cuaca cerah berawan, langitnya awannya kayak ada hitam-hitamnya ya, tapi hawanya panas ini teman-teman. Ya teman-teman, kita memasuki wilayah perbatasan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh teman-teman. Ini dia batasannya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Aceh. Terlihat banyak perubahan di sini yang saya lihat ya. Ada rel kereta ini, tapi keretanya belum aktif sepertinya. Saya penasaran ini rel kereta ini sampai mana ini dia. Soalnya di belakang rumah saya dulu rel kereta, apa udah sampai belakang rumah saya itu? Saya penasaran itu. Tuh, ini terakhir saya kemari belum ada ini jembatan rel ini. Tapi anehnya kayak jembatannya udah lama jadi, cuman keretanya nggak jalan-jalan ya. Kenapa ya? Oh, ini iring-iringan apa ini? BL semua nih. Oke, jalan bos. Sebentar lagi kita akan tiba di kota Kuala Simpang teman-teman, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan perjalanan saya sepertinya akan berakhir sampai di video ini teman-teman. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sabang, kemudian balik ke Bogor, balik menuju ke Bogor melalui jalur pantai barat ya, dari Banda Aceh, Melabuh, Calang dan seterusnya sampai ke wilayah Sumatera Utara, kemudian apa kalau saya tidak salah Bengkulu, Nias mungkin, saya kurang tahu juga, belum melihat dengan jelas rutenya ya, wilayah pesisir barat. Begitu teman-teman, tapi itu dengan catatan bahwa memang ada rezeki, ada kemudahan, ada kemudahan langkah kaki juga kan.
ada kemudahan kesehatan sehingga saya bisa melanjutkan perjalanan. Begitu kira-kira teman-teman. Tapi kalau memang pun tidak sampai jadi ya berarti memang sampai di sini aja videonya teman-teman. Akhirnya saya sudah membuktikan bahwa saya mampu berkendara dengan baik dari kota Bogor menuju ke Aceh Tamiang, di tempat tinggal orang tua saya ya. Dengan kalau dibilang estimasi waktu saya belum bisa simpulkan ya teman-teman, soalnya saya belum lihat histori perjalanan saya ya, karena butuh dicek juga, karena kan saya tuh nggak jalan terus ya, karena ada beberapa kejadian atau beberapa kali saya itu nginep di Jambi misalnya, saya malam nginep sampai besok paginya lagi baru jalan gitu ya. Jadi total hari sementara ini kalau dihitung dari tanggal 12 dan saat ini tanggal 17, berarti total 5 hari teman-teman saya di perjalanan. Ini memang termasuk cepat ya, karena memang saya nggak banyak singgah-singgah, karena memang tujuannya fokus untuk sampai di tujuan dengan selamat gitu teman-teman. Ya mungkin lain waktu bisa kita kompromikan untuk touring dengan menikmati keadaan ya, menikmati suasana begitu teman-teman. Jadi nggak dipaksakan untuk jalan terus. Kalau saya kan memang dipaksakan untuk jalan terus gitu teman-teman, tapi dengan batas kemampuan diri juga ya. Kalau udah nggak mampu, nggak sanggup, mata kunang-kunang, ngantuk gitu ya, sampai hampir jatuh di ini, ya mending istirahat begitu teman-teman. Jadi total perjalanan saya ditempuh 5 hari dari mulai tanggal 12 sampai sekarang. Wah ini siang juga ya, saya berangkat dari Bogor itu jam zuhur lah begitu ya, sekitar jam 1. Nah sekarang nyampe di tujuan akhir jam seginian juga nih, jam 2. Cocok juga ya. Ini sepertinya ada pembangunan jembatan baru ya di sebelah jembatan ini. Ini jembatan udah lama banget soalnya. Jembatan ikonik Aceh Tamiang, Pulau Simpang. Sepertinya baru selesai hujan di sini teman-teman ya. Aspalnya basah dan warnanya terlumpur begitu ya.
Begini suasana jalan di Kabupaten Aceh Tamiang, teman-teman. Komplek perkantoran. Ini kantor Bupati Aceh Tamiang. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.